Lanjut ke soal subbing, soal pertama subbing. Berangkatnya dari ibarat yang berada dalam kitab tauhid yaitu juz 2 surat 124. Pertanyaannya, apa alasan yang mendasari ketika yang beramal ini adalah amal yang pertama, maka amal yang kedua ini berada pada domainnya isi mutanazzaah dalam kurung walaupun nasab atau jar. Mungkin penjelasannya langsung kami kembalikan ke saya Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan yang saya katakan di sini, kalau yang pertama yang beramal terhadap mutanazzaah, maka kan yang kedua itu baik nanti domainnya itu masuk nanti itu harus beramal terhadap domainnya, ya kan? Sedangkan kalau nanti kan diamalkan terhadap mutanazzaahnya itu adalah amal yang kedua, maka yang pertama itu beramal terhadap domain mati saja. Yang saya tanyakan, jadi kalau yang kedua diamalkan, maka yang pertama itu hanya beramal terhadap domain mutanazzaahnya. Kalau berupa marfu dan langsung, maka harus kamu juga. Sekarang yang menjadi timbul pertanyaan kami, kalau yang awal itu yang diamalkan terhadap mutanazzaahnya, kalau yang di awal yang diamalkan terhadap mutanazzaahnya, maka yang kedua baik nantinya itu adalah berupa masuk maka itu harus beramal terhadap domainnya. Paham tidak? Jadi intinya, itu kan pertanyaan kami, apa alasan yang mendasari ketika beramal yang beramal ini adalah amal yang pertama, maka amal yang kedua ini beramal pada domain yang disebut mutanazzaah walaupun nasab dan jar. Karena seperti ini, kalau kita perhatikan dari nasab dan jar itu adalah putra loh. Kenapa kok ini masih ada bahasa walaupun nasab dan jar? Dan ini kita dipertanyakan itu tidak jauh dari apa yang tertulis dalam subbingnya. Alasan apa yang mendasari kalau nanti amal yang pertama yang diberamal ke isinya itu yang ke mutanazzaahnya, maka amal yang kedua ini beramal pada domain yang kembali pada mutanazzaahnya, baik dalam segi maf'ul, mansub dan akhirnya begitu. Kenapa bisa semua? Dan kalau nanti kita lihat ke yang amal yang kedua beramal ke isi mutanazzaahnya, itu kan amal yang pertama beramal pada domain mutanazzaah hanya pada maf'ulnya saja, sedangkan mansub sama madhurnya itu dibuang begitu. Dan dipertanyakan isi yang pertama itu, ketika yang pertama beramal, maka pada yang kedua beramal pada domain mutanazzaah ketiga-tiganya, baik marfu, mansub sama majrur. Berarti tidak dibuang, tetap bagiannya itu ditempatkan aja gitu. Paham? Kita belum ganti masalah. Ya, salah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya belum mengerti dengan soalnya saya tadi, Pak. Karena seakan-akan apa? Sesuatu yang dimentarkan oleh saya dan satu itu apa? Tidaklah seperti apa yang tertera di soal. Karena kalau dari saya tadi itu apa alasannya ketika nantinya domain yang pertama itu beramal, kemudian amal yang kedua itu beramal dalam domain nasab itu. Kalau kita melihat dari soal yang kita terapi di depan sana, itu apa alasannya ketika nantinya amal yang pertama itu beramal, amal yang kedua itu beramal pada domainnya seperti itu. Maksudnya alurnya soal ini seperti apa yang tahu seperti itu, Pak? Dari soal ini tadi, seakan-akan dia tidak berjalan dari soal yang ada seperti itu. Kami kembalikan ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang bikin dari itu apa?
Sedangkan yang dilontarkan sendiri tidak paham apa yang dilontarkan. Apa yang dilontarkan? Coba sampai berdiri. Apa alasannya mendasari ketika yang beramal ini adalah amal yang pertama, maka amal yang kedua ini beramal pada domainnya isim mutana jepsek. Itu kenapa? Walaupun langsung atau jadi dalam kurung itu jangan sampai hapus tentang bagian baca, karena kalau dihapus memang nanti rancau. Kalau tetap dibaca maka tidak akan timbul mikir sama sekali moderator. Ya, berarti di dekat soal sini itu ada pada dalam kurungnya itu. Dalam kurung itu sudah dikasih kurung itu biar dijadikan khusus itu, Pak. Jadi kan kalau amil yang kedua yang beramal, mereka mesti amil yang pertama itu beramal pada domain mutana sebetulnya, cuma dalam segi maksudnya. Nasab sama medina itu tidak, dan dipertanyakan ketika amil yang pertama yang beramal, maka yang kedua ini beramal ke medina itu ketiba-tibanya dalam kurung walaupun nasab itu tetap beramal ke domainnya itu ke nasab. Paham ya? Langsung kami akan jawaban. Itu pertanyaannya apa itu mencari dasar ulama yang mengatakan yang pertama yang diamali. Jadi pertanyaan itu bukan moderator, jadi kan dalam mutana dalam mutana itu yang kedua dengan yang pertama itu bisa jalankan apa? Ikhlas ngambil yang mana? Tapi nanti yang ada hilaf itu, yang lebih utama seperti itu. iya pilih yang itu. Bukan. Ini saya alasannya Itu apa? Jadi itu hanya masalah Jadi kan dalam tanah itu jadi ada dua kelas, nanti makanya satu. Jadi sampai bisa memilih apakah yang beramal yang pertama atau yang kedua. Jadi kalau yang pertama diamalkan, maka yang kedua nanti beramal terhadap domain mutana jepsek secara mutlak baik marfu manjur. Jadi yang jadi hilaf itu bukan yang saya tanyakan, yang jadi hilaf itu yang lebih utama yang mana itu hilafnya. Di sini nggak bahas hilaf sama sekali. Dan jadi hilaf itu yang lebih utama yang mana? Intinya dipertanyakan kenapa kok yang ada yang pertama beramal ke isinya, nanti yang kedua ini beramal ke domainnya secara dalam domainnya itu ditampakkan meskipun mampu itu ada di dalam itu. Jadi kenapa itu? pertanyaan yang ini mengarah pada pendapat yang mengatakan yang lebih utama itu mengamalkan yang pertama, kemudian yang kedua itu beramal pada domir. Apa alasannya? Seperti itu pertanyaannya. Itu bang, kenapa kau bisa beramal kalau mampu maksud manjur? Contohnya kalau yang mampu itu apa? Koma bapak ada situ. Iya. Yang pertama kan yang pertama, koma bapak ada situ itu yang mampu. Jadi kalau kondisi itu ada, yaitu ada pernyataan itu. Kemudian yang maksud dalam apa? Berada ini bertolak penghormat mengkawalkan itu. Jadi rumahnya ada dalam panggilan kedua itu. Berada ini bertolak penghormat mengkawalkan atau menjadi itu. Yang kedua marofi Jangan lama-lama, saya baca takdir sebelumnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama berbuatan bil amal. Wala khilafa fi jawazi ikmali ahil amilaini awil awamil cinta. Jadi kan tidak sampai mau pilih yang mana, ini yang mau beramal sampai pilih yang mana, ada hilaf, yang ada hilaf itu hanya wa innamal khilafu bil awla alasan itu waktu kemudian hari malam bisa ini yang ada hilaf. Jadi kalau masalah yang beramal yang mana terserah pilih sampai yang mau yang mana. Nah, jadi nanti apa aturannya kalau yang pertama diamalkan, nanti tadi yang kedua itu beramal akan domir karena sebab walaupun masuk atau ataupun dia kenapa itu saja kita jawab kenapa iya. Jadi sebenarnya yang bisa saya pahami dalam ibarat tawad ini, sebenarnya semuanya itu sama-sama beramal. Tidak ada ambil tidak beramal. Maksudnya iya tak ibarat beramal. Walaupun yang diamalkan adalah amil yang kedua, maka amil yang pertama ini tetap beramal. Beramal kepada apa? Beramal tetap kepada domir mu'isim mutanazah. Cuma kalau mansub dan majrur dibuangkan ilmunya kan ada tahu. Jadi jangan kemudian dipahami kalau yang beramal adalah amil yang kedua, maka amil yang pertama kalau itu terhadap mansub dan majrur maka tidak beramal. Nah, seperti itu. Bukan tidak beramal. Lah ya, kan seperti itu kan. Nah, makanya ditanyakan tadi ini pertanyaan begini, coba saya sarankan, saya tanyakan. Betul lagi. Jadi kan cuma pertanyaan seperti ini. Kenapa? Kalau amil yang pertama itu yang beramal, maka amil yang kedua itu domirnya kita beramal kepada domir. Itu kenapa kok domirnya tetap ditambahkan walaupun masuk dan itu. Sedangkan kalau dibalik, kalau yang beramal itu adalah amil yang kedua, sedangkan amil yang pertama diamalkan terhadap domir isim mutanazah. Kalau masuk dan itu dibuang. Seperti itu kan pertanyaan. Ya, paham kan? Ya. Jadi kalau amil yang pertama beramal, maka amil yang kedua tetap diamalkan kepada domir isim mutanazah. Jangan ditambahkan baik marfu, baik mansub dan juga majrur. Cuma bedanya sekarang kalau amil yang kedua yang diamalkan, maka amil yang pertama tetap diamalkan terhadap domir isim mutanazah. Cuma kalau yang lupa yang dikatakan saja adumar tahu, maknanya adumar tahu itu jadikan domir. Jadi dibentukkan buat domir. Tapi kalau yang masuk dan majrur ada satu itu sekarang ini tanya. Iya, betul. Nah, makanya dalam ibarat tawad itu ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, ada yang berpendapat bahwa kalau mansub dan majrur itu juga boleh dibuang. Paham ya? Iya kan sebelum saya lanjutkan. Selanjutnya saya katakan tapi itu domir gitu. Ya, jadi yang kita tanyakan itu domirnya itu ketika yang beramal pertama, kenapa kok domirnya yang ada di amil yang kedua itu tetap sama meskipun mansub majrur gitu? Kenapa kok tetap sama? Kan dibuang? Enggak. Kan beramal pada domir apa? Domirnya isim mutanazah juga walaupun mansub majrur. Jadi nggak dibuang balik itu. Kalau yang beramal yang kedua kan dibuang kalau mansub majrur. Jadi yang saya tanyakan adalah yang pertama itu kenapa? Paham kan? Ya sudah, saya angkat ya, langsung jawab. Saya angkat jawaban. Desa 3, Desa 4, Desa 1.
Silakan desa tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Jawaban kami karena tidak ada tuntutan keselamatan. Tidak ada tuntutan keuangan. Desa apa? Oke. Nah, sepertinya itu ada penghilapan. Intinya Ada penghilapan tuh. Nah, nanti terus. ini aja. Jawab dulu. Karena desa satu dulu, desa satu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini toh, apa alasannya dari kita yang beramal ini adalah amil yang pertama, maka amil yang kedua beramal pada domirnya. Jadi karena tempatnya domir yang berada pada yang kedua itu boleh. Supaya apa? Supaya lebih menunjukkan terhadap pemahaman maknanya dan lebih menghilangkan bebas. Karena kembalinya domir yang berada pada amil pada amil yang kedua itu boleh kembali pada maknanya. Supaya apa? Supaya lebih menunjukkan terhadap pemahaman maknanya dan lebih menghilangkan bebas. Ya, desa Prat gimana? Aduh Prat. Bismillahirrahmanirrahim. Jika disamakan dengan ketika amil yang ini membahas dengan yang pertama dulu. Ketika amil yang kedua beramal ke makna, maka yang pertama itu ada hilang. Yang mana ada yang mengatakan itu wajib menyimpan domir. Dan kita dan dalam tindakan semoga itu bukan. Maka ketika amal kedua itu berangkat ke makmum, maka tidak ada intinya kenapa kalau yang pertama itu berapa, terus yang kedua itu topiknya kok tidak dijual, kenapa? Karena itu mengalami kenapa? Yang itu membuahkan tidak ada tidak ada membuahkan. Jadi ada tiga jawaban di sini. Tiga jawaban. Biasa juga dengan kedua jawabannya sama, yaitu intinya kenapa kok yang kedua itu terutama pada bagian yang utama saja paling mampu langsung sama ambilnya dan tidak dijual karena memang yang pertamanya di situ dan untuk dijual itu nggak ada tuntutan itu membuat sebagai satu begitu. Kalau dari desa satu di sini beda yaitu karena kalau yang ketika yang pertama ini beramal ke isinya, maka yang kedua yang akan pada domirnya ini lebih kembalinya domir itu lebih enak gitu untuk mereka. Kembalinya domir pada isi mutanaziknya itu lebih enak diperbolehkan gitu. Dan hal itu lebih menunjukkan pada maknanya dan menghilangkan bebas.
Mungkin ibarat langsung yang namanya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kami di sini memang tidak menemukan ibarat pas dengan bahasa tidak ada di dalam. Tapi kami menjelaskan bahwasanya yang memang begitu. Jika amil yang pertama yang beramal, maka amil yang kedua itu menyimpan domir bahwa maksudnya domnya. Kalau semisal amil yang kedua yang beramal terhadap makmum, maka amil yang pertama harus menyimpan apa saja, karena domnya itu juga. Masalah tidak ada Yang seperti itu dong. desa satu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Di atas domir wa atas orang berkebaliman kembali di atas rumah kuliah. Usaha di mulut batu di atas rumah kuliah awal. Kaya dulu. Wali akan makna alaihi bakana adul al makna wa bin tibas. Gimana itu penjelasannya? Coba digambarkan. Begini toh. Karena apa? Kenapa? Li'anna marji dhamir wa anta khorolah dan ketertimun batu li'annahu makul li'awal fayadulu. Karena kembalinya dhamir pada makul yang kedua itu boleh. Li'annal makna alaihi fakana adlul alal makna wa kulil tibas. Supaya apa? Supaya lebih menunjukkan terhadap maknanya dan lebih menghilangkan irtibas. Wal kalil irtibas. Ya gitulah. Anugerah. Ibarat. Gimana? Jawabannya tidak ada tuntutan pembuangan. Intinya jawabannya itu ada di Ibnu dan begitu. Karena nggak sama. Ya, jadi tetap ada dua jawaban. Yang pertama mengatakan di sana yang pertama, yang kedua itu teramai ke dominnya simbotan azalke, baik secara lokal maupun ganjarnya itu berapa kau tetap beramal ke situ karena memang tidak ada tuntutan untuk membuat dominnya itu. Yang kedua jawaban dari desa satu itu mengatakan karena kembalinya domir yang berada pada amil yang kedua itu lebih menunjukkan terhadap maknanya dan menghilangkan iltibas gitu. Dalam artian kembalinya domir itu lebih enak begitu. Meskipun karena itu ada bahasa wita farlafdom, tapi itu takut umum bukan begitu. Ya gitulah. Kami akan jawaban dari desa satu yang mengatakan domir yang kembali yang ada di amil yang kedua itu diperbolehkan kembali pada karena domir yang ada pada amil yang kedua itu diperbolehkan kembali pada isi mutanazam begitu. Paham ya? Yang tidak terima silakan. Hah? Ya, itiran ya. FMS itu desa berapa? Desa 2. Cek. Pertama saya akan tinggi masalah iltibas, lalu masalah yang lebih enak maknanya itu. Pertama saya bahas yang biar tidak ada iltibas itu. Pertama kita itu harus menjelaskan bahasa iltibas itu dari mana, iltibasnya dari mana. Karena seperti ini Pak, meskipun nanti yang pertama, yang kedua diamankan, kalau yang pertama nggak pakai domir mansub atau majrur pun akan jadi iltibas Pak. Paham betul?
Kalau tak ada domirnya sama sekali juga baik yang manapun yang diamalkan. Yang kedua, yang pertama, kalau gak ada domirnya sama-sama ada iltibas. Makanya bahasa iltibas itu perlu sampaikan apa? Perlu sampean perjelaskan bahasa iltibas itu dari mananya. Dan juga biar lebih enak itu saya juga timbul ikhtirotan. Kalau memang nanti biar lebih enak, perlu juga sampai ketahui masalah mansub majrur itu adalah hukumnya budlah. Paham betul? Hukumnya budlah. Kenapa kok tidak dikatakan jawaz saja melainkan wajib? Paham betul? Wajib apa? Wajib itmar. Kalau yang pertama diamalkan, maka yang kedua ini wajib itmar terhadap mansub dan majrur. Padahal itu budlah. Kalau memang nantinya jawaz itu, kenapa kok tidak dikatakan jawaz saja? Ini saya bacakan takbirnya bahwasanya wajib itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang kelas 1 itu akan nantumannya ya Pak. Wala tadi ma'awalin qaduhumila bimun marin li rafiq awhila balhan fabul zamiyakun gairu khobar wa akhirat huiyakun wal khobar. Taqaddam annahu idza umila ahadul amilaini fi dhahir wa umila alahu anhu maka umila fi dhamirihi wala yalzamu al itmar in kana matlubul fi'li mimma yalzamu bidruhu kal fa'il aw na'ibihi wala farqa fi wujubil itmar hina idin baina ayyaduna al mu'mal al awwal aw tsani. Jadi kalau nantinya yang domirnya itu berupa sesuatu yang wajib disebutkan seperti fa'il atau najul fa'il, maka di sini tidak ada perbedaan yang diamankan yang pertama ataupun yang kedua, sama-sama wajib itmar. Wa dzakara huna annahu idza kana matlubul fi'li al-muqmal ghairu marfu fala yakunu imma yakuna umdatan bil asli wa huwa mahmulun wa akhwatiha li annahu mutadun bil asli aw khabarun. Ilang kon aula fa ilam yakun kadalik, dalam artian bukan asalnya itu bukan umdah. Fa imma ayakuna at-talibu lahu al-awwal aw isani fa in kana al-awwal lam yajuz al-itmar. Kalau nantinya itu yang kedua diamalkan, maka kan yang pertama itu beramal terhadap domir, tapi itu yang wajib itmar kalau berupa marfu saja, maksud dan majrur itu tidak boleh itmar. Kan alasannya li'annahu, maka apa? Ai bal yajibu adu li'annahu qudratun. Bilang qol wa in kana at-talibu lahu asani wajib al-itmar fataqulu darabani wa darabtuhu zaitun wa marrabi wa marrabi apa zaitun wala yajuzu al-hadd. Paham enggak? Jadi makanya ini timbul pertanyaan toh. Kalau nantinya yang pertama diamalkan terhadap mutanadzam, maka yang kedua ini beramal terhadap domirnya mutanadzam secara baik secara mansub majrur secara wajib. Padahal mansub dengan majrur itu hukumnya mutlak. Kenapa kok ini hukumnya wajib? Padahal mutlak itu tidak wajib disebutkan. Kenapa kok tidak dikatakan je saja? Bukan wajib al-itmar, bahkan wala yajuzu al-haddu. Loh, dari tadi sudah wajib. Tadi sudah bilang boleh Pak, bukan wajib Pak. Ini mungkin saya sudah paham. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami itu masih belum mengerti tentang apa iltibas tadi. Iya. Terus kami juga belum mengerti tentang li'anal makna alih maka nahantun alam makna. Nah terus jadi kita itu kami saya mewakili dari apa DSH 2 itu apa ya membahas ini ya, coba sampai bahas kembali. Nah, maka ketika yang beramal adalah yang pertama, maka yang kedua adalah beramal terhadap domir yang kembali terhadap isim mutanazza fi, meskipun rofa, meskipun nasab, meskipun majrur. Lah, menurut saya taklil yang ada di sini itu diarahkan terhadap kenapa domir yang ada di sini itu kembali terhadap marji apa mutanazza fi. Paham kan? Li'anna marji'at domir. Ah itu loh. Ada lafaz li'anna marji'at domir. Coba kalau sampean itu sampean sambung-sambungkan lah. Kenapa kok nasab dan jar tetap ya Pak, tetap didomirkan seperti itu, tidak dibuang? Karena marji'ut domir loh. Kan gak nyambung seperti itu loh. Ya,
karena marji'ud dhamirnya itu kembali ke awal, meskipun secara lafaz ada di belakang tapi rubahnya itu ada di awal. Lah itu kan gak nyambung. Faya juzu audun dhamir ilaihi. Nah, makanya kami ini berani membahas bahwa taklil di sini itu adalah mengapa dhamir di sini ini kembali terhadap mutanazza' fi, dikarenakan marji'ud dhamirnya tadi itu ya seperti tadi. Meskipun lafaznya itu di belakang, rubah secara rubah itu ada di depan, maka boleh seperti itu. Ya kan? Ya, ya. Jadi ada 3 poin. Sekaliannya untuk desa 1 di sini yang pertama masalah iltibas itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan masalah iltibas, kemudian masalah adul ala maknanya itu seperti apa juga, lebih menunjukkan pada maknanya, dan yang terakhir ibarat sampean itu katanya belum mengenal pada soal ini, karena kalau dijawab pakai lihat nama jantung itu kalau pertanyaannya kenapa kok dhamirnya itu kembali ke mutanazza' fi begitu. Mungkin bisa langsung ditanggapi desa 1. Jadi kan nantinya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan nantinya jika yang beramal itu yang pertama, maka yang kedua itu beramal pada dhamir, kan gitu. Kalau nantinya yang kedua yang beramal seperti dorabtuhuma dorabni zaidani, kan nantinya jika yang kedua yang beramal, maka dhamirnya dibuang, kan gitu, supaya tidak menghilangkan iltibas. Makanya kan enggak Iltibas itu seperti apa? Jadi begini loh, toh. Dorabni akhwaka, kan nantinya jika yang beramal itu yang kedua, maka menjadi dorabni akhwaka, dorabani akhwaka. Dorabtu mukul ilan mukul ingsun akhwaka, kan gak enak toh, takutnya ada iltibas gitu toh. Iltibasnya itu dalam segi apa aja? Maksudnya kalau ada bahasa iltibas, Kembalinya makmul itu loh toh, kembalinya kepada makmul. Jika yang pertama, jika yang kedua yang iya, yang mengambil kepada ahwaka, terus yang kedua itu kemana, kan itu toh. Masa apa fa'ilah dan terus masalah takbir saksian itu seperti apa? Jadi begini, kan tadinya apa alasan yang mendasari ketika yang beramal ini adalah amal yang pertama, maka amalnya supaya apa? Supaya lebih menunjukkan terhadap pemahaman maknanya dan lebih menghilangkan iltibas serupa. Kalau jika nantinya yang pertama yang beramal, kan gak masuk akal belah dulu tau. Dorabtuhuma madrabni zaidani lah. Madrabani zaidani, kan gak masuk akal. Dorabtuhuma madrabni zaidani, gak masuk akal belah kalau yang pertama, yang kedua yang beramal pada makmulnya. Ya intinya menurut sampean kalau nanti yang amil yang kedua itu tidak diberikan dhamir, maka akan terjadi iltibas gitu. Ya intinya seperti itulah. Iltibasnya itu nanti kalau malahan amil yang kedua itu dibuang, maka akan terjadi iltibas. Begitu. Mungkin ada yang ingin membahas tampil dan nomor 1, mungkin bisa ditampilkan. Masalah iltibas itu seperti apa? Silakan. Atau yang lain yang ingin menjawab, silakan. Intinya jawaban yang ada di sini mengatakan dari biasa 1 itu
kenapa kok tetap beramal pada domir yang kembali pada mutanazil fi'nya, baik marfu sama mansub sama majrurnya? Karena kembalinya domir pakai taklil yang ada di kawakibnya, katanya kembalinya domir, karena kembalinya domir yang berada pada amil yang kedua itu diperbolehkan kembali pada isi mutanazil fi'nya gitu. Lebih salpak katanya. Batu. Mana batu? Desa 4, desa 8. Ya, Yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi dari saudara nomor 2 ini menanyakan 3 titik poin. Masalah Masalah yang itu yang sekali untuk ilat domir itu. ya. Sekarang saya ingat itu untuk ilat domir itu Aja itu toh. Kalau semisal ambil yang kedua yang beramal, maka yang pertama itu menyimpan domir rofa saja kan begitu. Nah, alasannya mendasari kok kalau yang pertama yang beramal kok nasab dan jamnya itu dibuang toh, ya kan? Kalau ambil yang pertama itu ambil yang pertama yang beramal, maka yang kedua ini menyimpan rofa, nasab dan jamnya. Alasannya kenapa kan gitu? Jawabannya tidak ada tuh. Kayak masuk kalau nggak menurut itu. Kalau sampai bahas itu, apakah tidak masuk? Apa yang ada di depan? Nggak masuk kalau itu. Pasal 14. Bahas itu. cek Bismillahirrahmanirrahim. Jadi musawirin ini kalau saya lihat ini semuanya kebingungan semua, mungkin tidak pernah belajar bertanazul moderator. Jadi sudah saya soal itu pertanyaan saya itu sudah disusun rapi, kok masih gak paham? Muharrir saja sudah tidak paham. Mungkin pertama ya. Kalau yang pertama yang beramal, maka yang kedua itu kenapa secara wajib beramal terhadap domirnya mutanazil walaupun itu nasab dan jar? Mengapa? Apa yang sampai bingungkan pertama? Dan juga kalau memang dijawab tadi seperti desa 01 itu perlu pentasaluran masalah iltibas itu, karena bahasa iltibas itu meskipun yang pertama pun juga nanti ada iltibas kalau nggak dibahas domir. Jadi yang dibingungkan dari soal itu apa? Padahal soalnya sudah apa yang mendasari. Kalau yang pertama yang beramal, yang kedua itu beramal terhadap domirnya mutanazil walaupun nasab atau jar. Jadi mungkin yang bikin bingung ini musawir itu tidak melihat dalam kurungnya, mungkin karena dikurungi sehingga tidak terlihat moderator. Ya gini toh. Tadi kan ada pertimbangan dari muharrir bahwa soalnya kalau gini bagaimana? Yang menggunakan soal ketika domir jar dan ditambahkan. Ya. Ya. Makanya bahasa Iya. Ini kan yang mana? Yang diangkat. Ya yang dari muharrir itu. Yang dari muharrir. Mengapa kau ditampakkan? Ya domirnya itu tetap ada gitu. secara wajib Pak. Ya, maksud secara wajib. Ya makanya bingung saya itu tuh. Jadi seperti ini moderator. Gimana ya? Kalau yang pertama yang diambil, yang kedua itu beramal terhadap domir mutanazil walaupun nasab atau jar. Hukumnya itu
Wajib moderator itu kenapa? Makanya bahasa dalam tauhid itu martamu bukan adab tamu, makanya harus dipahami sebelum baca soal. Takbirnya dipahami dulu, soalnya itu mengambil dari mana biar tidak timbul keiskalan. Makanya tidak marta al awal itu maka umilat asani fi domiri dalikan mutanazat memang sampai saya hafal itu tuh. Baik nantinya di dalamnya itu marfu'an kana au majrurun au mansuban hukumnya itu wajib al-itmar. Kenapa? Sedangkan kalau yang kedua itu diamalkan, kok yang wajib itu hanya marfu saja, maksud dan majrur itu dilengsirkan. Paham moderator? Dalam artian wajib hadir tamu bukan akmar tamu. Ya seperti itu. Cuma jangan yang ada di sini ya kami angkat yang dari desa satu itu mengatakan karena kembalinya domir pada yang kedua itu lebih menunjukkan pada maknanya dan lebih menghilangkan iltibas gitu. Makanya tidak dibuang. Mungkin ada sahabat lain, silakan. Desa 5. Belum jawab. Desa 5 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jika yang pertama beramal pada isi mutanazufin, maka yang kedua kembali pada beramal kepada domir yang kembali pada mutanazufin, baik dalam tingkah nasab atau jar, harus tetap ditampakkan. Kenapa seperti itu? Ini kan berbeda pada yang awal, Pak. Jika yang beramal yang kedua, maka yang pertama harus beramal pada isi mutanazufin. Jika dalam tingkah nofa, jika dalam tingkah nasab dan jar harus dibuang, kan berbeda. Terus kenapa kok tetap wajib tetap ada, tetap ditampakkan domir yang berupa nasab atau jar? Karena sebenarnya dalam penemat sebenarnya awalnya tidak boleh mengembalikan domir pada lafaz setelahnya, pada lafaz yang diakhirkan. Jadi domirnya dulu, habis itu isi mutanazufeh, itu tidak boleh, kecuali nanti jika berupa marfu, karena marfu itu ataupun ubah harus tetap ada dalam runtutan kalam. Bagaimanapun caranya, meskipun harus mengembalikan domir yang berada di akhir, meskipun nanti caranya domir itu kembali pada yang awal. Kalau rofa diperbolehkan. Nah, masalahnya sekarang nasab ini ada ikhtilaf. Nah, yang nasab ini ataupun yang butlah yang dalam pasal yang kedua, maksudnya domir yang kedua ini fi'il yang kedua beramal pada isi mutanazufin. Ini tetap ditampakkan karena sebenarnya dalam tuntutan kalam itu tuntutannya seperti ini. Oma wa darabtuhuma Oma wa qa'ada akhwata. Nah, di sini kan yang beramal yang pertama. Jadi yang kedua di sini harus menambah alif. Qa'ada ini harus ditambahkan alifnya karena sebagai tanda bahwa ia kembali pada akhwata. Sebenarnya dalam runtutan kalam ini adalah koma akhwaka wa qa'ada. Asalnya seperti ini, koma akhwaka wa qa'ada. Jadi fi'il yang pertama itu beramal pada isim mutanazufin, lalu yang kedua ini asalnya diakhirkan karena dari isim mutakalim di sini ada tujuan untuk mengakhirkan isim mutanazufinnya itu, ya Pak, atau mendahulukan domirnya. Jadi jawaban desa 5 ini sedikit bertumbuh pada desa 1 gitu. Jadi
Kenapa kok tetap ada domir yang ada pada amil yang kedua itu? Karena memang kembalinya domir, karena kembalinya domir yang ada pada amil yang kedua itu diperbolehkan begitu. Paham nggak? Karena kembalinya domir yang ada pada amil yang kedua itu diperbolehkan. Karena runtutannya itu sebenarnya dalam lafaz koma wako ada akhawaka atau zaidani, itu runtutannya adalah koma zaidani wako ada gitu. Jadi kenapa kau tetap ditampakkan? Karena diperbolehkannya kembalinya domir terhadap lafaz tersebut meskipun berada di akhir mutanazilnya, cuman dalam runtutan aslinya itu ada di depannya domir itu, makanya diperbolehkan begitu. Sedangkan kalau yang amil yang kedua yang beramal dan yang amil yang ke satu ini beramal pada domir yang kembali pada mutanazil, di sini nanti kembalinya domirnya itu kepada lafaz yang berada di belakangnya domir itu. Makanya kalau rafa ini tetap masih bisa diikmarkan, cuman kalau nasab majrur lebih baik dihadaf tahu begitu. Karena kembalinya domirnya itu kalau sampah berdebudi. Mungkin seperti itu. Gimana? Biasa. Jadi begini tuh, kalau kami ini lebih menjawab kenapa nanti ketika amil yang pertama ini yang beramal, maka amil yang kedua itu harus beramal pada isi munazat dan nanti meskipun nasab dan berikan seperti itu. Dan nanti kalau meskipun dalam tikarofadat jadi di sini tuh, karena tidak ada mahdur di situ. Karena secara runtut dan secara domir itu, secara domir kan ada contohnya koma, wako ada kan soal itu. Koma dalam kan ketika domir yang pertama itu beramal, maka makmulnya itu secara otomatis kan seandainya itu ada di depannya kok ada kan seperti itu. Secara runtut kan nantinya itu diperbolehkan kan seperti itu. Akhwata kan baik koma akhwata. Ada kan seperti itu. Berarti secara rubah di sini ada bisa toh secara rubah ini tetap ada seperti itu. Ya sama berarti. Ya, sama dengan biasa 5 itu tadi. Kenapa? Enggak kedengeran. Berarti sama dengan penjelasan biasa 5 itu tadi. Iya, kami sedikit ada ibarat nanti gitu. Mungkin ada ibarat lain yang mendukung. Gak ada. Ibarat dukungan. Biasa 2. Ya, sebenarnya yang dikatakan USA itu ibaratnya ada di sini. Ya, maaf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tanazzu fil amal. Langsung dilangkol waqtarahu al-kufiyuna. Fayudmiru fi sani al-mufal. Kullu ma yahtajuhu min marfu' wa mansub wa majrur mutabik lil mutanazza fihi. Illa mahdurun fihi. Nah, ini ada lafaz illa mahdurun fihi liruju'id dhamir ila mutaqaddimi rutbatan li'annahu ma'mulun lil awal. Jadi kan yang pertama itu kan sudah apa? Yang pertama, amil yang pertama itu kan sudah mempunyai pasangan, yakni makmul yang terakhir itu. Nah, terus yang tengah ini gimana? Yang tengah ini adalah yaitu ya di dhamir terhadap marfu ataupun mansub ataupun majrur. Di sini ma'yah tajuhu. Perkara yang butuh saja seperti itu. Kalau marfu ya pasti butuh.
Ya kalau mansub, kalau nggak butuh, ya menurut saya Jawa-Jawa saja seperti itu loh. Ya, illa madurun fihi lirujuhi domir seperti itu. Ya, artinya jawaban yang ada di sini kenapa kok yang ambil yang kedua itu ini beramal pada domir yang kembali ke mutanazah fi'il baik secara marfu, mansub, majrurnya. Jawabannya dikarenakan diperbolehkannya kembalinya marji'at domir yang ada pada amil yang kedua itu, domir yang ada di amil yang kedua itu gitu. Karena pada asalnya lafaz qa'ada akhawaka itu pada asalnya qama akhawaka wa qa'ada begitu. Jadi diperbolehkan domir yang ada pada qa'ada itu kembali ke isim karena berada di belakangnya domir begitu. Kalau yang ambil yang kedua yang beramal, nanti yang pertama ini hanya beramal pada domir yang kembali yang hanya dibutuhkan saja begitu. Kalau nggak butuh seperti mansub sama majrur itu lebih baik dibuang. Ya boleh ditambahkan, boleh dibuang gitu. Ya kedua beramal. Silakan ibaratnya. Pertama saya runtut kalau yang beramal itu yang kedua moderator. Kalau yang kedua itu beramal, maka yang pertama itu bisa ikrar kalau hanya marfu saja. Jadi kenapa padahal itu secara rubah plus lafzon itu domainnya kembali ke depan ke setelahnya itu kan sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau yang kedua itu diamalkan, maka yang pertama domainnya itu kembali terhadap lafaz setelahnya secara rubah plus secara lafzon, sebenarnya itu tidak boleh. Tapi kenapa kok dalam marfu itu wajib? Karena dalam marfu itu utufiro. Kenapa kok utufiro? Karena tidak mungkin ada fi'il, tidak ada fa'il. Kalau dalam mansub dalam luar mansub dan majrur itu wajib ikrar. Karena kenapa? Karena memang tidak boleh kembalinya domir itu terhadap lafaz setelahnya secara rubah dan lafzon dan dalam lafaz majrur dan mansub itu tidak utufiro. Itu kalau yang kedua diamalkan. Sekarang yang menjadi pembahasan kalau yang pertama diamalkan. Kalau yang pertama diamalkan, maka yang kedua ini beramal terhadap domirnya mutanazah secara wajib terhadap marfu, mansub, majrur. Itu kenapa kok ada bahasa wajib? Paham berarti? Oke, kalau marfu jawabannya karena udah wajib. Sekarang yang mansub majrur kenapa kok masih wajib ikmar? Ini saya bacakan lagi tak bisa. Wajib ikmar, gak boleh dibuang. Tadi kan ada yang mengatakan juz'atu, mana itu? Orang di sini walaya juz'atu wajib al-ikmar. Makanya jawab saja kenapa yang kedua itu beramal terhadap domirnya mutanazah itu kenapa dalam marfu mansub majrur itu kenapa kok nggak dibuang ketika mansub dan majrur? Bahasa idlamaduroh itu ya. Bahasa idlamaduroh itu maksudnya kalau yang kedua itu domirnya kembali terhadap lafaz setelah itu lamaduroh. Kenapa kok tidak lamaduroh? Karena asalnya rubahnya ada di depan itu baru bahasa lamaduroh. Itu bahasa lamaduroh. Itu hanya membahas domirnya saja. Kenapa domirnya kok boleh kembali terhadap lafaz setelahnya? Jawabannya lamaduroh. Karena kenapa? Karena secara rubah bukan ada di belakang, melainkan ada di depan. Itu bahasa lamaduroh. Ya berarti yang ada jawabannya sama sekali. Yang tidak diterima oleh FMS itu di sini yang mengatakan apa wajib? Kenapa kok wajib itu? Silakan ingin menanggapi. Anugerah.
Iya, ini terakhir. Cek. Nah, jadi begini ya moderator. Kalau kita contohkan tanazuk, kalam tanazuk ya, apa namanya itu? Koma, wa qa'ada, akhawaka. Nah, yang beramal adalah yang pertama, koma. Nah, itu adalah amil. Nah, maknanya akhawaka, sedangkan qa'ada wajib menyimpan domir. Nah, kalau tidak menyimpan domir, maka dimanakah maknanya seperti itu? Kami ingin bertanya seperti itu. Jadi kalau ada amil, maka harus ada makmul seperti itu, moderator. Sudah gampang. Ada amil dan makmul masih harus berkesinambungan seperti itu, Pak. Gimana? Kan Pak? Koma itu adalah amil ya kan? Iya. Nah, makmulnya adalah akhawaka. Nah, sedangkan qa'ada ini adalah amil. Kalau ada kan maka di manakah makmulnya? Untuk sebuah makmul, kalau andai kata tidak diletakkan sebuah domir, maka dia tidak memiliki makmul. Sedangkan amil membutuhkan terhadap makmul. Ya. Terima kasih. Jadi kami minta penulisan ke majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mencermati ya, di sini saya bacakan ibaratnya itu di kawakibnya. Qauluhu wa qaulika darabtu wa darabani akhwaka wa marartu wa marra bi akhwaka fala yajuzu itmarul mansubi fil awal bi an taqula fi darabtuhuma wa darabani akhwaka wala itmarul majruri fitani bi antakula marartu bihima wa marra bi akhwaka li annahu futlatun mustaghnan anhu fala hajata li itmarihi qabla dzikri wa innama jaza dzalika fil fa'il li kaunihi umdatan. Begini kalau mencermati dari ibarat yang ada itu makmul ya. Dalam tanazu itu kan amil lebih dari satu, makmulnya hanya satu, yang berupa isim dhohir hanya satu. Amil menuntut adanya makmul. Makmul itu ada dua macam. Ada yang statusnya umdah, ada yang statusnya fudlah. Kemudian masalah itmar, masalah mendomirkan, itu harus menyebutkan sebelumnya. Domir yang ada dalam itmar itu, lafaz atau kalimat yang ada dalam domir itu harus pernah disebutkan sebelumnya. Nah, adzikru penyebutan itu ada kalanya rutbatan wa lafdun, ada kalanya rutbatan saja, lafdunnya ada di belakang. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kalau seumpama yang beramal terhadap isim dhohir itu kalau yang beramal terhadap isim dhohir itu adalah yang pertama, amil yang pertama, kenapa dalam tingkah makmulnya dan kalau makmulnya itu rofa, nasab, ejer itu harus ataupun bisa untuk didomirkan untuk amil yang kedua? Itu kenapa? Ya dikarenakan
sudah disebutkan sebelumnya, meskipun hanya rutbatannya saja, meskipun hanya rutbatannya saja, meskipun lafdznya itu ada di belakangnya. Jadi bisa seperti itu, bisa, meskipun fudlah, umdah, sama saja bisa. Kenapa? Karena domirnya sebenarnya sudah disebutkan meskipun hanya sebatas rutbatan. Kemudian kalau seumpama yang beramal terhadap isim dhohir adalah amil yang kedua, maka makmul dari amil yang pertama itu kalau rofa kan harus diitmarkan, sementara nasab dan jarnya harus dibuang. Kenapa? Kok beda? Karena ketika marfu, makmulnya itu marfu, harus diitmarkan. Kenapa? Karena statusnya umdah. Umdah di sini memperbolehkan itmar, meskipun pada dasarnya itmar seperti itu tidak boleh. Kenapa? Sebelumnya belum pernah disebutkan, rutbatannya tidak disebutkan, secara rutbatannya tidak ada, secara lafadznya ada di belakang, tapi bisa diitmarkan. Kenapa? Karena statusnya umdah. Nah, ketika makmulnya itu berupa mansuban atau majrur yang statusnya itu bukan umdah melainkan fudlah, maka tidak bisa itmar. Kenapa kok tidak bisa itmar? Karena itmar pada keadaan yang seperti itu tidak boleh, karena belum pernah disebutkan sebelumnya, rutbatan walafdonya belum pernah disebutkan. Nah, seperti itu perbedaannya. Kenapa kok dalam tingkah majrur mansub itu berbeda? Kalau masalah marfu itu sama-sama bisa untuk diitmarkan. Makanya tadi ada yang mengatakan boleh membuang marfu dan mansub ketika yang beramal pada isim dhohir dan amil yang pertama. Kenapa? Karena mansub dan majrur itu adalah fudlah. Nah, seperti itu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'milil muhmala fi dhamiri ma tanaza'a wal tazim maltazama. Jadi Imam Ibnu Malik mengatakan muhmal itu diamilkan terhadap dhamiri ma tanaza'a. Selain itu wal tazim maltazama, tetapkanlah apa yang memang sudah menjadi ketetapan. Jadi selain kata Imam Ibnu Malik, selain nanti amil yang muhmal, artinya yang tidak diamilkan terhadap isim dhohir, selain amil yang muhmal itu diamalkan terhadap dhamiri ma tanaza'ahu, itu wal tazim maltazama, tetapkanlah apa yang sudah menjadi ketetapan. Apa itu? Kalau mudah tidak boleh dibuang, kalau mudah boleh dibuang. Cuma sekarang, jadi sekali lagi, fudlah itu boleh dibuang, kalau mudah itu tidak boleh dibuang. Cuma sekarang kemudian kenapa kok ada praktek wajib untuk membuang fudlah? Karena ada masalah lain, ada apa namanya? Ada sebuah yang lain yang menuntut untuk sebuah kewajiban. Apa? Yaitu al-idmar qabla dzikri, membentuk sebuah dhamir padahal belum disebutkan, baik rutbatan apalagi lafdhon. Jelas kalau rutbatannya belum, ya lafdhon. Jadi ketika ada idmar qabla dzikri, maka yang asalnya boleh tadi kan ya, dan fudlah boleh dibuang. Lah karena
Fudlah ini kok ternyata nanti idmar qabla dzikri, ya maka bukan hanya boleh, wajib untuk dibuang. Paham? Wajib untuk dibuang. Lah makanya kalau sebaliknya kemudian nanti yang diambilkan adalah yang kedua, ya kalau yang diambilkan adalah yang kedua, berarti yang pertama yang yang muhmal, maka itu boleh bahkan dikatakan wajib untuk disebutkan. Kenapa? Karena di sana tidak ada idmar qabla dzikri, artinya idmar tapi ba'da dzikri walaupun hanya sekedar rubatan. Paham? Ya, makanya sebenarnya kalau yang saya pikirkan ataupun menurut pendapat Imam Ibnu Malik sekalipun mengatakan bahkan itu tidak wajib sebenarnya. Jadi kalau yang dikatakan tadi itu wajib idmaru itu sebenarnya tidak wajib. Artinya juga boleh ya juzu hadfu. Kenapa? Wal tazim mal tazima. Jadi tidak hanya sekedar wa aqmilil muhmala fi dhamiri ma tanaza'u, tetapi wal tazim mal tazima. Tetapkanlah apa yang memang sudah menjadi sebuah ketetapan. Apa? Yang fudlah boleh dibuang, yang umdah tidak boleh dibuang. Ini barunya. Namun ini juga wa huwa syadun ay khilafan lima yaqtadihi mafhumu qawlihi wal tazim mal tazima. Jadi kalau yang sudah baca-baca ataupun yang sudah memahami dari tadi, ada yang siiran ukat-ukat itu kan dikatakan asya. Kenapa? Karena memperbolehkan membuang domir domir yang dikatakan wajib itu. Mana kok urut? Nah, bukan umdah, yang fudlah juga. Kalau yang diamalkan adalah yang pertama, maka amil yang kedua yang muhmal ini namanya. Jadi ingat, ini sekedar istilah saja. Kalau yang diamalkan itu yang pertama, berarti yang kedua namanya muhmal. Artinya tidak diamalkan terhadap isim dohir. Maka bagaimana? Diamalkan yang muhmal yang kedua ini diamalkan terhadap isim domir. Kalau berupa marfu ya jelas wajib karena memang umdah. Kalau majrur dan mansub juga wajib dalam pendapat ini. Makanya ketika ada contoh ukat yang syair itu dikatakan syad. Kenapa? Karena membuang. Karena memperbolehkan pembuangan. Nah itu dikomentari dalam kitab Al-Hudhuri ini. Kan dikatakan begini, wa huwa syadun. Lah tapi dikomentari ai khilafan lima yaqtadihi mafhumu qawli wal tazim mal tazama min jawazi hadfil fudlah min asani al muhmal li adami iltizami dzikrihi fi ghairi dzalik. Jadi sebenarnya boleh saja tetap membuang. Karena ya tidak ada yang mewajibkan, kan hanya wal tazim mal tazama. Tetapkanlah apa yang memang sudah jadi ketetapan. Kalau fudlah ya boleh dibuang. Kan begitu. Kalau unta ya tidak boleh dibuang. Nah, wa innama cuma di sini diberikan sebuah alasan. Wa innama syaddahatuna li anna fihi tahyi'atal amil lil amal. Tsumma qata'ahu anhu li ghairi muqtadin. Bi khilafi hadfihi minal awal. Beda halnya membuang domir dari yang pertama. Fa innahu lil firari minal idmari qabla dzikri ma'a kaunihi mutlatan. Amilnya majrurnya ataupun domirnya itu fudlah karena majrur atau mansub. Ternyata kok mau idmar qabla dzikri, nah ini dihilangkan, dijauhkan. Ya, jadi kesimpulan akhirnya di sini jawabannya dikarenakan diperbolehkannya kembalinya domir yang ada pada amil yang kedua terhadap isim mutanazza'a itu, meskipun secara lafaz mutanazza'a itu ada di akhir, cuman secara rubah itu ada di depan. Makanya di sini ya untuk menampakkan domirnya nggak apa-apa begitu, bukan wajib rasanya, tapi tidak apa-apa untuk ditampakkan begitu. Bedanya kalau yang kedua yang beramal, nanti yang amil yang pertama ini hanya diperbolehkan untuk yang marfu saja. Kalau yang mansub ya seperti tadi salal fudlah dan juga secara rubah dan lafdh itu ada di akhir begitu.
Sebelumnya Pak, jadi seperti ini Pak, kalau memang nanti dikatakan itu jawaz, tapi belum dipaparkan Pak. Dan juga untuk ini Mas, dalam kitab Inwatilnya ini saya mohon terhadap muharir diarahkan bahasa wajib al-ikmar dan juga walaya juzwatu. Ini saya baca dulu Pak. Jadi memang tadi yang dibaca muharir itu dalam bait 280, tapi tidak membaca bait 282-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja wa dzakarahuna annahu idza kana matlubul fi'li al-muhmali ghairu marfu'in fala yakhlu imma ay yakuna umdatan fil asli wa huwa maf'ulutun wa akhwatiha li'annahu mubtada'un fil asli aw khabaru wa huwa al-murad bi qawlihi yakun wal khabar aula fa in lam yakun kadali, dalam artian asalnya itu memang bukan umdah. Fa imma ayyakuna at-talibu lahu wal awwal aw isani fa in kana al-awwal lam yajuz al-itmam. Fa taqulu darabtu wa darabani zaidun wa marartu wa marra bi zaidun wa la tutmaru fala taqulu darabtuhu, enggak boleh bilang qol. Wa in kana at-talibu lahu asani wajib al-itmam. Itu saya minta arahannya wajib al-itmam. Fatakulu dorobani wa dorobtuhu zaidun wa marrobi wa marrotu bihi zaidun wa la yajuzu al-hadfu fala takulu dorobani wa dorobtu zaidun. Kalau memang nantinya jawaz, maka tidak akan ada bahasa wa la yajuzu al-hadfu Pak. Ini gimana arahnya bahasa wa la yajuzu al-hadfu kalau memang itu jawaz? Kalau memang itu jawaz, maka tidak akan ada bahasa wala yajuzu al-hadfu. Makanya fala taqulu darabani wa darabtu, enggak ada domirnya darabtu. Itu tidak boleh, harus darabtu. Saya minta arahnya terhadap muharir itu Pak. Ya, sebelum kemarin bisa 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kami mohon maaf dulu. Kalau seperti ini Pak, saya itu teringat kata-kata ustaz saya Pak. Kalau ada orang jalannya sama saya, nikahnya sama orang, maka jangan salahkan saya kalau saya ngotot untuk pindah dia. Nah tadi ini seperti ini Pak, soalnya apa? Kok pengarahnya sampai di mana? Jadi jangan salahkan kita kalau jawabannya itu apa yang ada di soal. Apa yang ada di soal itu nggak ada kata-kata wajib untuk menetapkan. Jadi kalau misalkan ibaratnya kok nggak ada yang sesuai dengan pengarahan dari Ustadz Anwar tadi, ya mohon maaf. Karena kalau menurut kami jawaban yang sudah dijawabkan oleh yang sudah diutarakan oleh musyawirin untuk pertanyaan ini sudah masuk semua Pak. Kenapa kok masih beramal? Ya karena amil itu menurut maf'ul untuk ada, itu masih ada. Jadi terlepas dari bahasa wujud dan jawaz, intinya masih beramal karena apa? Karena amil itu masih menuntut makmul untuk karena amil itu menuntut untuk adanya makmul. Coba ini moderator ya, coba kita baca soalnya, dibaca. Apa alasan yang mendasari ketika yang beramal ini adalah amil yang pertama, maka yang kedua ini beramal pada domirnya, bukan wajib beramal pada domirnya. Ya, kenapa kok bisa beramal kepada futlah? Ya karena tidak ada tuntutan untuk pembuangan, sudah sebatas itu cuma jawabannya, titik. Nanti kalau iskalannya kenapa kok ada bahasa wajib, itu kan sudah ada penghilangan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan jawaz. Kalau yang ditanyakan itu memang apa yang ditekankan itu adalah wajib, kenapa kok wajib? Maka ya soalnya jangan seperti ini ditampilkan kenapa kok wajib meskipun setelah begitu. Ya moderator, ya sudah ini saya kira sudah, hanya membuang-buang waktu saja tuh. Masuk. Jadi kalau yang dipermasalahkan adalah ibarat itu, sekali lagi kalau saya pribadi memang lebih kepada tidak ada bahasa wajib. Artinya ya sudah boleh-boleh saja. Tetap saya ikut Imam Ibnu Malik, wa aqbilil muhmala fi dhamirima lanaza'ahu wal tazim wal tazama. Pertama, ibarat yang dibaca itu adalah ibarat dalam kitab Ibnu Aqil.
Sedangkan ibarat yang saya baca adalah ibarat dalam kitab Khudori. Jadi jangan dibenturkan. Artinya tidak usah kemudian dibenturkan ini, kemudian bagaimana penjelasannya? Padahal kok sama-sama satu kitab, tidak satu kitab. Sudah beda ulama. Jadi yang dibaca yang wala yajuzu al hadfu ataupun wajib al-idmaruhu itu adalah kitab ibarat dalam kitab Ibnu Aqilnya. Sedangkan kitab Khudori yang menjelaskan tentang kitab Ibnu Aqil itu mengatakan yajuzu hadfuhu, ataupun saya bacakan lagi dalam ibarat yang lain dalam kitab Asmuni. Ini dikatakan di sini tambihatun al-awwalu iqtada kalamuhu annahu yujabu bi dhamiril fudlah ma'asani al-muhmal nahu darabani wa darabtuhu zaidun. Di sini bahkan di sini dikatakan dalam kitab Asmuni tidak ada bahasa wajib. Intinya iqtada kalamuhu annahu yujabu bi dhamiril fudlah ma'asani al-muhmal nahu darabani wa darabtuhu zaidun wa marra bihi ma akhawaka liduhuli tahta qaulihi. Kenapa kok yujau bidhamir fudlah? Tetap alasannya sama, liduhuli tahta qaulihi wa a'minil muhmala fi dhamiri ma tanaza'a. Kemudian selanjutnya wa annahu yajuzu hadfuhu dhamiril fudlah minastani dhamiril fudlah ma'asani al-muhmal. Berarti yang diamalkan adalah yang pertama yang seharusnya dalam kitab Kawakib diwajibkan. Wa annahu yajuzu hadfuhu. Kenapa? Limafhumi qawlihi wal tazim maltazama. Wa hadha lam yaltazim dzikruhu li'annahu fudlatun. Seperti itu. Makanya kemudian dikatakan wa minhu qawluhu yubi'uqada yakshin nadi ila akhirih. Kalau dalam kitab Asmuni ibarat abed yang ungkat itu dimasukkan terhadap pendapat ini. Kalau di Kawakib kan sebaliknya ditentang. Bahkan nadoman ini dikatakan yang asyad dan doif, bahkan seperti itu. Ya kata apa karena ya beda ulama. Gitu. Ya mungkin sudah untuk jawabannya di sini karena memang diperbolehkannya kembalinya domain yang ada pada hamil yang kedua itu terhadap isim mutanazzafi. Dalam artian tidak ada pencegah untuk dibuang begitu. Jadi biar tidak ruwet nanti diarahkan begini saja pertanyaannya. Kenapa kalau kemudian kalau yang at-thalib itu adalah yang as-sani, kalau at-thalib itu yang sani, kenapa kok boleh diidmar? Tapi kalau yang at-thalib adalah al-awwal, kenapa kok tidak boleh diidmar? Jadi tidak usah kemudian agar kita agar pikiran kita tidak terlalu ruwet dengan pertanyaan. Jadi jangan dibahasakan wajib. Kan tadi kan kalau at-thalib adalah yang pertama, maka wajib untuk dibuang. Kalau sedangkan ketika at-thalibnya adalah yang kedua, maka berarti harus ditambahkan. Jangan seperti itu. Kalau at-thalib, kenapa kok kalau at-thalib yang pertama itu boleh ditambah, kalau at-thalib yang kedua itu kok boleh ditambahkan, sedangkan kalau at-thalib yang pertama adalah tidak boleh ditambahkan. Alasannya karena kalau at-thalib yang pertama itu menuntut adalah al-idmar qabla dzikri. La malja'a bil idmar qabla dzikri. Iya. Filosof Muslim. Kita cukupkan saja biar tidak terlalu malam karena besok ada kegiatan sekolah yang di sini ya juga ngajar. Al-Fatihah.